Assalamualaikum sahabat semua yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, banyak rezeki, dan bahagia bersama keluarga. Kali ini Maisa terapis pijat sedang memijat customer yang memiliki keluhan sakit pinggang. Tapi beliau sakitnya itu di tulang pinggangnya, di tulang ekor, di dekat panggul, di dekat pantat ya. Nah, kita tarik dulu dari bawah ke atas sampai ke tangan. Ini penekanan untuk melemaskan otot ya. Juga untuk pertama kali mijat supaya tidak kaget otot-ototnya, tulang-tulangnya. Jadi kita tekan dulu pelan, tarik dari atas tulang ekor, atas pantat, nah tekan bawa ke atas. Nah begitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, komen, and subscribe channel YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang mau bagikan silahkan bagikan ke seluruh sosial media yang sahabat semua punya ya. Kali saja ada yang butuh terapis pijat atau ingin belajar mijat, bisa dipelajari di sini ya. Belajar mijat itu kalau memang seseorang sudah punya bakat mijat, dengan menonton saja cara-caranya saya rasa bisa ia praktekkan walaupun tidak belajar langsung. Apalagi di YouTube ini ya, banyak sekali manfaatnya, yaitu bisa belajar pijat hanya dengan beli kuota saja, karena itu untuk memperdalam ilmu bagi terapis pijat. Walaupun tidak belajar langsung, hanya dengan melihat saja video-video tersebut, video-video tutorial pijat, malah bisa untuk mempraktekannya. Karena apa? Karena pada dasarnya orang tersebut sudah bisa mijat. Lain halnya jika memang misi hidupnya atau bakatnya itu bukan bakat mijat, jadi akan sulit sekali untuk mempelajarinya. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh Maisa Terapis Pijat yaitu menggunakan sikut ya. Ini tuh untuk menekan tulangnya atau otot yang kaku yang keluar dari tempatnya, dimasukin lagi ke dalam. Karena apa ya, sakit pinggang, sakit punggung, sakit apapun itu otomatis ototnya itu mengeras atau bengkok atau keluar dari tempatnya. Jadi otot-otot yang keras itu harus dilemaskan kembali. Bila mana seseorang itu memiliki keluhan sakit, maka otomatis ototnya akan kaku. Dan bila si terapis pijat memijat ototnya masih kaku, artinya dia tidak akan sembuh. Jadi itu usaha terapis pijat itu adalah untuk melemaskan kembali otot customer yang kaku. Begitu juga misalkan seseorang itu sakit stroke atau apa, itu juga kan karena otot-ototnya, urat-uratnya kaku, tidak lembek, akhirnya aliran darah tuh tersumbat, tidak lancar. Nah begitu juga dengan bapak ini, dia memiliki keluhan itu di pinggang, tapi pinggangnya ini sudah terlalu sakit, bahkan sampai ke tulang pinggangnya yang sakit. Jadi hati-hati juga untuk menekan tulang ya. Bila mana sahabat semua belum memahami tentang di mana letak tulang, otot, dan urat, jangan coba-coba melakukan atau mengikuti tutorial pijat ini, karena saya tidak menganjurkan. Karena apa? Saya tidak menjamin dengan apa yang Anda lakukan. Takutnya Anda terlalu melakukan penekanan di tulang punggung ini, itu bisa malah menyebabkan seseorang cedera, sakit, tambah sakit ya kan. Jadi saat
seseorang kayak si bapak ini, dia memiliki keluhan di tulang pinggang, tapi tetap saat saya menekan tulang pinggangnya ini, saya tidak terlalu kencang banget atau tidak terlalu di tulangnya banget. Saya tetap ngambil ke otot pinggang sebelah tulang kan ada di tengah ya, jadi tetap saya berusaha membawa tulangnya yang sakit itu ke otot pinggangnya, otot panggul, otot tulang ekor. Nah, kadang tidak harus selalu tekan, kita paut, kita tarik-tarik, kita cari-cari, tekan pakai 10 jari ini ya. Ini yang saya tekan itu di atas pinggul ya, di atas tulang ekor ya. Nah, pakai jempol juga kadang ditarik. Nah, setelah itu karena tangan saya pun tidak kuat karena si bapak ini terlalu besar, terus kekakuan ototnya udah terlalu kaku, saya tekan menggunakan tumit kaki. Nah ya, tapi itu juga tidak selalu pakai tumit kaki, kadang kita tarik lagi pakai jempol. Ini pakai jempol ya, saya tarik dari tulang tengah ke kiri atau ke kanan, atau dari atas tulang pinggang ke bawah pantat. Nah ya, jadi berbagai macam cara, berbagai macam model, berbagai macam usaha untuk bisa meluruskan kembali atau melemaskan kembali ototnya yang kaku. Nah, saya pun akan berusaha narik si bapak ini ke belakang. Tadinya saya mau pakai tangan tapi nggak bisa. Akhirnya saya ambil pundaknya aja, saya tekan. Jadi ini seperti sebuah penekanan. Orang kalau nekan sendiri seperti ini kan susah ya. Jadi kalau dibantuin kan enak. Artinya itu tulangnya, ototnya, uratnya itu nonjol. Jadi itu tidak sama seperti tulang yang seharusnya. Makanya saya berusaha untuk masukin. Tapi itu pun tidak selalu begitu. Nah, tetap kita uyak-uyak, kalau bahasa sayanya mah ya, uyak-uyak. Nah, kita tetap ambil di bagian sini, bagian pinggang ya. Ini sebetulnya saya pijat itu full body massage ya, dari ujung kaki hingga ujung rambut semuanya. Tapi cara pijat saya adalah bila mana seseorang punya keluhan, berarti yang dilamain waktunya itu di mana tempat yang sakit. Kayak sekarang si bapak ini keluhannya di pinggang, berarti di pinggang ini yang harus saya lamain pijatannya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya channel YouTube Maisa Terapis Pijat agar channel ini cepat dapat berkembang. Sekedar informasi, channel saya ini ada juga mengenai, nah saya tekan lagi ya, saya tekan, saya masukin. Nah, ini kerjasama tim ini, kerjasama antara si bapak dan saya sendiri. Ini saya lakukan karena tangan saya juga nggak kuat ya, maklum namanya perempuan ke laki-laki. Tapi disitulah triknya, bahwa saya bisa tetap mijat walaupun orang itu badannya besar. Nah, kita tekan-tekan juga bagian pantatnya, karena apa? Ini untuk merangsang otot-otot atau urat-urat di seluruh bagian ini, agar dia itu mau, ibaratnya diajak untuk melemas, untuk luruskannya. Oh ya, tadi lagi kita bahas lagi mengenai channel YouTube Maisa Terapis Pijat. Itu ada tentang mengkaji Al-Quran, ada tentang kegiatan anak-anak saya di pesantren Mata Zaitun, ada juga tentang vlog saya, apa yang saya kerjakan atau apa, ada juga ya motivasi atau edukasi atau apapun lah saya kerjain gitu ya, karena ya sebagai hobi saja. Semoga ada manfaatnya bagi sahabat semua yang menonton. Nah ya, saya mematikan kipas ini ceritanya, kipasnya berisik sekali, jadi saya pakai kipas di atas. Ini kita di kosan si bapak ini ya, mijatnya ya.
Nah, kita tekan-tekan lagi di bagian pinggangnya, di bagian tulangnya dengan pelan. Nah, ditekan lagi pakai sikut. Jadi tutorial pijat yang Maisa berikan itu tidak satu model, tidak satu jurusan. Misalkan pakai jempol saja tidak. Dan juga badan manusia itu sama seperti saat kita membuat kue atau membuat kue donat, perlu diadon, perlu diulek, perlu beratnya dibanting-banting, dicemek-cemek supaya apa? Supaya teraduk rata gitu loh. Begitu juga dengan tubuh seseorang. Nah, kita harus berbagai macam cara untuk bisa menyembuhkannya. Caranya apa? Kadang pakai 4 jari seperti ini, atau pakai jempol, atau pakai sikut, atau pakai kaki. Jadi semua cara dilakukan, tidak bisa hanya dengan satu cara. Karena apa? Jika kita hanya menggunakan jempol saat kita menyembuhkan seseorang, atau sikut saja saat kita menyembuhkan seseorang, atau telapak tangan saja saat kita menyembuhkan seseorang, pasti si terapis ini juga akan mengalami cedera di tubuhnya, akan mengalami pegal atau sakit di salah satu bagian tubuhnya. Jadi cara yang saya lakukan ini atau metode pijat yang saya berikan ini adalah untuk juga memudahkan atau meringankan terapisnya, meringankan kita sebagai tukang pijatnya, agar kita pun tidak mempunyai pegal yang berlebihan. Kan sayang, misalkan kita bisa nyembuhin orang tapi badan kita sendiri sakit-sakit lah, nanti siapa yang nyembuhin kita? Nah, kan gitu. Jadi perlunya yang namanya untuk memainkan berbagai macam cara pijat agar kita pun tetap bisa membuat kondisi tubuh kita tuh tetap bagus. Nah, walaupun setelah saya melakukan penekanan, saya uyek lagi pakai ini. Wah, ini kasur mau roboh. Maklum, kontrakan sempit ya. Nanti bismillah, kalau ada rezeki saya punya rumah sendiri, itu saya buka praktek di rumah. Jadi bebas mijatnya. Sekarang mah belum bisa. Ya, namanya mimpi, siapa tahu Allah kehendaki, ya enggak, mimpi aja dulu, mimpi kan gratis, enggak bayar. Amin gitu dong, amin, hore. Nah, uyak-uyaknya seperti ini ya, ini saya uyak-uyak ini di tulang pinggang, karena memang si bapak ini keluhannya di tulang pinggang. Jadi di tulang pinggangnya ini beliau itu ada otot yang besar, dia berbelok di tengah itu perlu yang namanya bagaimana nih caranya untuk benerinnya. Nah, jadi tidak bisa juga yang namanya otot kaku itu langsung dipaksa ditekan, misalkan di situ tekan-tekan, yang nggak bisa. Karena apa? Nanti bekas tekannya itu sakit, karena memang harus dibawa ke kanan ke kiri, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, dibawa ke atas, dibawa ke bawah, ibaratnya gini loh, dirayu gitu loh, ayo dong pelan-pelan gitu. Memang manusia juga nggak bisa dikerasin, begitu juga tubuh. Saat kita menyembuhkan seseorang juga kita nggak bisa kerasin, harus kita ibaratnya usahain bagaimana caranya nih agar bisa sembuh. Ya memang disitulah kerjaan terapis ya, kerjaan kita ya, usaha untuk menyembuhkan seorang pasien gitu. Walaupun misalkan capek, tidak mudah, ya memang di sini juga adalah kewajiban terapis itu untuk bisa menguasai waktu juga ya. Saya melakukan pemijatan di bagian pinggang ini termasuk lama, karena apa? Si bapak ini sakit semua ini di bagian pantat, pinggang ini, tulang ekor, pinggul. Jadi saya saat mijat beliau, saya lama ini di bagian pinggang, tapi kalau kaki, tangan, kepala nggak terlalu lama, karena memang juga
kaki dan tangan si bapak ini bagus artinya apa, tidak punya keluhan pegal atau apapun, jadi urat-uratnya pun bagus. Saya di situ jadi saya sebentarin aja. Nah kadang saya tekan lama seperti ini, tekan. Nah ini menggunakan tenaga bahu loh, sikut dan bahu. Tapi anggaplah sedang ngelamun tuh kan, taruh kepala di situ, sebenarnya enak. Nah ya, tapi ini juga perlu usaha, nggak segampang itu, kenceng juga. Ini harus yang namanya bisa memainkan pundak sama sikut nih, terapis ini ya. Nah ada yang pernah saya ajarkan kawan saya untuk belajar mijat, metode yang saya lakukan. Saya yang tidak tahu beliau sudah membuka praktek di kampungnya atau belum ya, semoga saja ya bisa, karena memang dia juga pada dasarnya biasa menyembuhkan orang yang cedera. Saya hanya memberitahu di mana letak urat, otot, dan tulang. Nah seperti yang biasa saya lakukan. Nah walaupun saya sudah melakukan penekanan, nah saya tetap begini. Sekarang saya memberi arahan kepada si bapak untuk ganti posisi, karena otot yang kaku, otot yang keras ini harus dimasukin lagi ke tempatnya. Kadang kita tidak bisa kalau cuma tengkurap. Nah, harus juga deh model begini, karena kan bekas tekanan-tekanan tadi bisa juga sakit. Jadi kita itu harus menetralkan kembali. Ini salah satu bentuk menetralkan kembali ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe ya channel YouTube Maisa Terapis Pijat, agar channel ini cepat dapat berkembang. Silahkan tonton dan bagikan. Semoga channel YouTube ini bermanfaat bagi sahabat semua yang menonton. Nah, bagaimana caranya mengetahui jika Anda itu penonton sahabat Maisa Terapis Pijat? Bagaimana cara mengetahui bahwa Anda itu cocok atau tidak jadi tukang pijat? Ya dari pengujian seperti ini. Dari pengujian seperti ini tuh seperti apa? Kalau misalkan Anda memang punya bakat mijat, senang mijat, hobi mijat, pengen belajar mijat, sudah tahu enaknya jadi tukang pijat, misalkan dapat uangnya atau apapun, Anda akan menonton video seseorang mengenai tutorial pijat itu akan sampai habis dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena memang suka. Karena memang Anda suka gitu. Kalau orang tidak suka, kalau orang hanya pengen nonton yang vulgar-vulgar saja, dia tidak akan bisa nonton dari awal sampai selesai. Malah dia mencari yang ibaratnya yang lebih terbuka saja, bukan memang ilmu. Maka dari itu tidak banyak kan orang yang nonton mijat dari awal sampai akhir, kecuali videonya yang sedikit atau video-video yang berunsur-unsur lebih terbuka lah gitu loh. Tapi kalau memang seseorang itu punya bakat mijat, dia akan berusaha memahami, mendengarkan, melihat bagaimana caranya. Ya apalagi ini ya, si bapak ini sakit pinggang, sakit di tulang ekor, bahkan sakit sampai tulang. Kenapa saya mijatnya lama? Karena memang tidak mudah juga untuk menyembuhkan, untuk memasukkan kembali otot yang kaku, tulang yang sakit. Nah, metode seperti ini yang saya lakukan ini tidak mudah. Juga tidak bisa semua orang itu mengikuti kalau memang dia tidak memahami di mana letak tulang, otot, dan urat. Coba saya akan memberikan yang namanya ilustrasi atau ini deh. Misalkan Anda memegang tubuh seseorang yang sakit, saya punya keluhan di tangan, saya punya keluhan di pundak, saya punya keluhan di kaki, saya punya keluhan di pinggang. Nah, saat itu sebelum Anda mijat kencang, Anda raba-raba dulu, cari-cari dulu di mana yang sakitnya. Tapi kan sebetulnya kita itu sudah punya ancang-ancang, karena kan pasti customernya bilang sakit saya di sini loh. Nah, setelah mengetahui bahwa sakitnya itu di bagian itu, misalkan di bagian pinggang, nah kita pegang, kita cari
terus kita raba, terus kita bedakan. Misalkan dia sakit pinggang di sebelah kanan, bedakan antara pinggang kanan dan pinggang kiri. Pasti yang namanya pinggang kanan yang sakit, misalkan pinggang kanan yang sakit, pasti pinggang kanan itu lebih kaku daripada pinggang kiri. Nah, tugasnya adalah melembutkan kembali atau melembekkan kembali atau bagaimana caranya agar otot yang kaku itu bisa sama, bisa tidak kaku lagi, atau paling tidak bisa sama dengan otot pinggang sebelah kiri bila mana yang sakit sebelah kanan. Begitu juga bila mana yang sakit sebelah kiri, maka harus bisa sampai menyamakan yang sebelah kanan. Jika Anda semua mau memainkan peran, misalkan biar enggak terlalu disembuhin, mau berapa kali pertemuan ya silahkan saja. Tapi kalau saya biasanya menyembuhkan orang itu saya lakukan sekali. Bila mana memang bisa sekali, orang itu kuat, saya pijat sekali saja. Sekali datang, tidak perlu berkali-kali. Karena apa? Ya saya capek juga kalau misalkan harus mijitin orang itu terus. Saya juga kadang nggak punya waktu saya juga habis. Saya bikin video saja ini ibaratnya waktu-waktu saya yang tersisa, nggak kepegang juga. Apalagi saya kan nggak bisa mijit malam ya, saya tidak kuat melek. Saya terima pijat itu kalau siang, kalau misalkan malam itu paling sehabis maghrib paling malam. Kecuali nanti kalau saya punya tempat sendiri ya, doain aja. Jadi jam berapapun saya terima kalau saya punya tempat sendiri. Orang di rumah sendiri aman ya kan, nggak ada yang macam-macam. Kecuali saya harus ke tempat orang, kan bahaya juga bagi saya, apalagi malam-malam. Oh ya, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe ya channel YouTube Maisa Terapis Pijat, agar channel ini cepat dapat berkembang. Di luar sedang hujan guys. Nah, diuyak-uyak, bahkan diuyak-uyak aja ini bisa juga sama kaki ini, sama lutut kaki. Nah ya, ini di sini tulang, makanya kenapa saya uyak-uyak, nggak selalu saya tekan. Bahaya juga kan kalau terlalu sering menekan, apalagi ini tulang seseorang, ibaratnya tumpuan hidup dia juga. Namanya tulang ekor, tulang pantat ke punggung itu kan antara buat duduk, buat berdiri, buat bangun, engsel gitu. Nah kadang-kadang juga begini. Nah, bisa dipukul-pukulin. Ini dipukulin bukan di tulang loh, di pinggir. Ada tulang tengah, ada di pinggir. Nah, setiap pinggir. Nah, ini juga harus memahami yang namanya di mana otot, tulang, dan urat, di mana tempat yang bisa dipukul-pukul begini. Nggak bisa juga di tengah yang ini. Nah, ini di tengah, tapi ini di atas pinggul ya, pinggang ke pinggul ke tulang ekor. Nah, kadang juga pakai jempol. Nah, ini tetap aja saya pakai lutut lagi. Nah, karena di sini itu kaku sekali, sakit sekali ini, dari pinggang sampai ke tulang ekor sampai ke pantat. Ini kalau pakai jempol saya ini nggak kuat, soalnya badan si bapak ini keras banget, badannya besar banget, jadi tangan saya itu juga tidak mampu untuk memijat beliau. Daripada saya tangannya tidak mampu, tidak ada rasanya, mendingan saya pakai kaki. Supaya apa? Supaya si bapak ini mendapatkan kesembuhan gitu loh. Nah, bisa juga dari atas ke bawah kayak model dinaikin begitu ya. Tapi si bapak ini juga kalau kelamaan digini lututnya itu sakit juga. Makanya seorang terapis pijat harus memahami waktu, bagaimana caranya waktu tuh bisa sesuai tapi orang ini bisa sembuh, yaitu dengan cara ya berusaha keras sebisa mungkin agar customer ini mendapatkan kesembuhan. Si bapak ini keluhannya sakit di tulang pinggang. Nah, tulang pinggang tengahnya ini dia sakit dari situ tuh, dari atas itu pinggang sampai ke atas tulang ekor, sampai ke panggul ya, sampai ke pinggul atau pantat. Nah,
Orang bilang jangan memijat tulang ekor. Memang benar, jangan memijat tulang ekor, apalagi dengan cara yang saya lakukan pakai lutut. Kalau memang Anda semua tidak memahami yang namanya di mana letak otot, di mana letak urat, dan di mana letak tulang. Nah, ini yang saya benerin itu otot besar, otot pinggang itu loh, dan tulangnya. Tapi walaupun tulangnya yang sakit, saya tidak selalu memain di tulang. Karena saya tetap, saya lihat ya, saya mengambilnya adalah di pinggir kiri atau kanan. Ini si bapak ini di pinggir kanan, karena dia sakit juga di kanan. Baru tuh ke bawah pinggul, baru saya ambil di tengah gitu. Nah, karena saya tahu ada otot, ada urat dia yang merengkal di bagian situ. Jadi tugas saya adalah mengembalikan kembali otot dia yang kaku. Nah, saya buat si bapak ini. Saya tarik pundaknya, saya tekan ke dalam, saya dorong dari sini. Ini usaha banget loh. Kita juga sebagai terapis pijat capek juga ini tekan. Tapi mau bagaimana lagi? Memang harus begitu. Kalau enggak nggak bisa sembuh. Namanya badannya besar sekali. Ya kan? Makanya kalau tukang urut itu gendut-gendut, sebenarnya ada bagusnya. Jadi nggak terlalu ngeluarin tenaga, badan dia juga sudah berat gitu. Kalau terapis pijat itu gendut, ya kan. Cuma saya nggak terlalu gendut, sedang-sedang aja. Jadi kadang saya harus lebih banyak mengeluarkan tenaga saat mijat seseorang gitu. Nah, saya meminta kepada si bapak ini untuk merasakan dulu bagaimana setelah dipijat, ada mendingan atau tidak. Nah, dia sedang nunduk ya, merasakan dari yang sebelumnya dan setelahnya. Jadi sebelum saya selesai mijat, saya udahan, saya tuh selalu menyuruh orang tuh untuk merasakan dulu, karena kadang-kadang suka pindah mijat itu. Kalau udah selesai di situ, dia agak pindah, bergeser kemana, lebih terlihat lagi sakitnya, agak di dalam. Nah, si bapak ini sudah nungging lama. Ya, saya tidak tega, saya suruh tengkurap saja, saya cari lagi metode lain. Sebenarnya ini sudah mulai tidak kaku, tidak kencang ya, cuma saya mainkan, masih saya benerin, karena ya ibaratnya pelan-pelan lah, supaya tubuh ini tidak berontak juga, supaya tubuh customernya tidak berontak. Sehabis dipijatnya tidak meninggalkan memar, tidak meninggalkan sakit atau jarum atau apa. Karena memang ya kita sebagai terapis pijat harus bisa menguasai itu. Kalau seseorang sehabis dipijat terus kesakitan, badannya nggak enak, sehabis dipijat dia malah sakit 2 hari 3 hari, lah apa gunanya mijat, ya kan? Kadang orang jadi juga trauma, nggak mau mijat, habis mijat sakit, habis mijat nggak enak, nah gitu ya. Kita menghindari hal-hal seperti itu ya. Perlu namanya kita menetralisir kembali sehabis kita melakukan penekanan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe channel YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Dan boleh di-share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Barangkali ada yang butuh terapis pijat, silakan hubungi saya, Maisa Terapis Pijat di 0812 11800 730. Atau yang ingin belajar mijat. Nah, saya beritahu, bila mana memang seseorang itu punya misi hidup, punya bakat mijat, belajar mijat hanya dari YouTube saja, menonton video orang seperti ini, maka dia sudah bisa mengikuti. Artinya saat kita menyembuhkan seseorang, jangan sombong. Jangan sombong apa? Sebentar, 2 menit, 3 menit, 10 menit, selesai sembuh orangnya. Kalau saya tidak begitu. Saya belum berkemampuan seluar biasa itu. Bagi saya pikir harus yang namanya perlu waktu untuk menyembuhkan seseorang, yaitu perlu waktu antara sejam
sejam lebih gitu ya. Itu kan termasuk lama, cuman kelebihannya kadang orang cuma sekali mijat sudah bisa langsung sembuh. Tapi kadang-kadang setelah beberapa bulan bisa juga sih kambuh lagi, karena kan seseorang itu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sama lagi. Ya nggak apa-apa pijat lagi, cuma jarang juga sih yang seperti itu. Karena kan otomatis dia juga akan mengurangi kegiatannya, malah kadang-kadang bisa benar-benar sampai sembuh gitu loh. Makanya kalau misalkan ada seseorang yang mau berbuat yang tidak baik nih sama saya, Bu, saya pengen mijat, saya sakit pinggang atau sakit pundak, sakit apa. Kalau cowok memang saya lebih banyak takutnya ya. Ya namanya saya juga punya suami, saya juga perempuan, saya juga pasti kalah dari laki-laki, makanya saya tidak selalu langsung setuju saat seseorang ingin mijat. Nah, bila mana sudah ketemu saya, terus dia bilang dia sakit pinggang, nanti kan saya akan lihat, bener nggak nih sih orang sakit pinggang gitu kan. Karena orang yang punya keluhan sakit itu saya tahu pasti ada kendala di tubuhnya. Kalau memang seseorang misalkan saya cuma pegel-pegel aja, tapi setelah saya pegang dia bisa aja pundaknya sakit, atau otot kakinya sakit, atau di lehernya sakit. Saya bisa tahu. Begitu juga ibaratnya seseorang yang tidak mengatakan sakitnya di mana, saya bisa tahu. Begitu juga yang mengatakan saya sakit di sini, saya sakit di sana, saya bisa tahu dia bohong atau tidak. Begitu juga perasaan, nggak tahu kenapa ya, saya terlalu peka. Jadi kalau ada yang mengadu bagaimana orang itu tulus atau tidak, saya pun tahu. Susah juga ya bisa tahu semua gitu. Jadi kita jadi lebih waspada nih, orang bener nggak sih. Cuma ya nggak usah takut, santai-santai aja, namanya saya memaklumin aja. Ada orang ibaratnya orang baik, orang jahat, ada orang begini begitu. Cuma ya saya sebagai manusia, sebagai seorang diri, ya saya pun harus bisa menjaga diri saya sendiri gitu. Dengan cara apa? Waspada. Ini si bapak ini dia memanggil saya mijit sama saya pun atas referensi temannya. Jadi saya kenal temannya, saya paham orang-orangnya. Oh, mereka tuh orang-orang yang baik. Oh, mereka itu memang benar-benar niat mijat. Maka saya tidak banyak bertanya. Oke, siap. Saat dipanggil mijat gitu ya. Tapi kalau saya belum kenal, saya pasti bertanya dulu. Karena apa ya? Image terapis pijat itu agak-agak jelek juga ya. Saya juga tidak mau salah mengambil customer. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang kurang enak juga. Bahkan baru-baru juga saya mijat polisi. Polisi pun begitu. Saat awalnya memang dia sakit pinggang. Saya udah sembuhin, lama-lama dia pengen mijat tapi pengen yang lain. Nah, ini juga peringatan bagi seseorang yang ingin mijat ke Maisa terapis pijat, karena saya kan juga orang Islam yang berusaha untuk taat. Sebetulnya tidak boleh juga saya mijat cowok, cuman saya juga belum menemukan di Al-Quran bahwa wanita tidak boleh menyentuh laki-laki bila mana laki-laki itu misalkan mau diobati. Saya rasa belum ada hal seperti itu. Jadi saya siap mengobati laki-laki, tapi laki-laki yang bagaimana dulu, yang memang benar-benar sakit, yang punya niat untuk sembuh, yang memang minta tolong, bukan yang niat macam-macam. Jadi kenapa saya bilang peringatan tadi, bila mana seseorang itu punya niat lain-lain setelah ketemu saya kan otomatis takut ya, trauma. Akhirnya pas nanti kalau kamu atau beliau itu punya keluhan benar-benar sakit lagi, sakit pinggang, sakit pundak atau apa, habis kecelakaan atau apa namanya, kita nggak tahu ya di masa depan ya, saya itu otomatis tidak mau datang lagi gitu loh. Mungkin ini seperti dendam ya. Kalau orang kata dendaman mah dendaman. Sebenarnya bukan dendaman, tapi lebih waspada, lebih takut, terus lebih kurang mempercayai, lebih trauma. Ntar saya pikir, kalau saya datang ntar situ begitu lagi gitu kan. Makanya doakan saja supaya saya punya rumah sendiri, ibaratnya kebeli rumah sendiri, saya bisa buka terapis pijat di rumah saya sendiri. Kalau misalkan di rumah saya
orang itu mau nggak bener juga kan nggak bisa. Rumah saya punya keamanan, saya punya CCTV. Kalau orang mau nggak bener gitu kan nggak bisa. Tapi kalau saya yang di rumah orang, kalau saya diapa-apain mana saya tahu. Ya gitu ya, jadi tolong dipahami karena memang tidak selalu kita ketemu orang tuh tidak selalu memang niatnya mijat, niatnya baik, niatnya bener. Malah juga ya banyak lah yang WA saya macam-macam, ngirimin video macam-macam. Saya sih tidak marah, saya maklumin saja. Cuma kalau sudah keterlaluan, paling saya blokir. Jadi bukan apa-apa ya, bukan sok suci atau apa, saya takut dosa gitu aja. Kenapa jadi curhat ya? Nggak apa-apa lah ya, sahabat semua sambil lihat tutorial pijat sambil dengerin saya kan nggak apa-apa. Nah, lakukan penekanan, padahal saya udah tekan kan saat si bapak ini nungging tadi, tetap saya tekan lagi seperti ini karena memang ya seperti saya bilang tadi, mengembalikan otot yang kaku itu juga tidak mudah. Jadi perlu usaha, perlu yang namanya, saya bilang badan orang itu seperti adonan. Seperti adonan tuh contohnya seperti apa? Adonan donat. Donat itu kan harus kalis banget kan, harus cemek-cemek, diputer-puter, dibanting-banting, diaduk-aduk sampai beres. Nih si bapak ini merasakan enak dan sakit juga, makanya dia naik-naikkan kakinya tadi saya tekan nih. Kalau ini badan seseorang itu sudah bercampur, sudah kalis, ibaratnya sudah menyatu, sudah kembali lagi ke tempatnya, itu akan enak. Si bapak ini kesakitan tuh, dia angkat-angkat kepala saking kesakitan. Dia sakit itu sebetulnya, tapi dia nahan. Karena apa? Dia pengen sembuh. Ya memang harus begitu. Sekarang gini, kalau ke dokter, kalau dioperasi, kalau apa lah, kalau situ punya uang berjuta-juta buat operasi. Nah kalau pijat ke terapis pijat cuma 150 doang sekali pijat selesai. Tapi itu kadang orang pun segitu pun ada yang merasa mahal atau apa, nggak mau akhirnya mempertahankan sakit pinggangnya. Ya silahkan. Kalau memang masih kuat. Cuma sayang sekali, padahal hidup itu adalah kewajiban diri sendiri, itu menyenangkan diri sendiri. Kalau bisa sembuh dengan ngeluarin uang sedikit, ya Allah, itu mah nggak seberapa. Malah kalau bisa manggap aja sodakoh, tambahin berterima kasih bisa sembuh, ya kan? Cuma ya memang nggak semua orang bisa begitu. Nggak apa-apa, karena memang Allah juga akan pertemukan ibaratnya kita dengan orang-orang yang memang sesuai dengan kita. Saya ibaratnya punya kemampuan atau diberi kemampuan nama Allah untuk bisa menyembuhkan cedera, ahli dalam cedera. Karena apa? Karena memang akan Allah datangkan orang-orang yang cedera tersebut. Saya juga nggak tahu mengapa. Awalnya saya bisa mijat itu ya awalnya tetap saya mijat cedera, malah saya dulu tidak mijat seluruh badan, cuman pas saya ikut Gemasa saya mijat seluruh badan. Jadi saat corona pun, saat orang tidak ada yang manggil mijat, saya tetap aja ada yang manggil mijat. Karena ya kadang orang gini loh, sakit pinggang, sakit tulang ekor, sampai sholat aja nggak bisa, sholat nggak bisa, nungging nggak bisa, bangun, bahkan kadang-kadang orang sampai bangun dari tidur aja nggak bisa. Jadi saya tuh punya langganan, ada langganan tahunan, 6 bulanan, bulanan, bahkan mingguan, ada juga yang 3 harian, ada juga yang setiap hari mijat. Aduh. Ya begitu, mereka tuh ya karena punya uang, membahagiakan diri, terus hiburannya mijat katanya gitu ya. Ya alhamdulillah rezeki dari Allah, walaupun saya belum juga kaya mijat siang malam ya. Tapi nggak apa-apa, saya kan lagi bismillah aja kan nyekolahin anak ya. Nah ini sudah mulai agak mendingan. Nah saya juga ibaratnya hitung-hitung ngaso ini, saya pencet pelan-pelan, saya tekan-tekan pakai jempol, pelan-pelan saya atur ini
Saya atur, tekan, nah tekan pakai telapak tangan. Nah, saya tetap nungging ini supaya apa? Bisa mengeluarkan tenaga banyak gitu loh. Kalau sambil jongkok tenaga saya nggak banyak. Nah, ini metode juga. Dan setelah dipijat, 1 kali pijat tim Aisyah terapis pijat langsung sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Semoga bermanfaat. Dah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.